Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Muhammad Abdan Syadiki di mata kuliah Statistik Dasar. Di materi pada hari ini saya ingin menyampaikan mengenai tentang uji beda t-test atau one sample. Pokok bahasan kita hari ini adalah memahami uji beda t-test, memahami penggunaan uji T one sample, memahami teknik analisis uji beda t-test one sample, dan menginterpretasi hasil analisis uji beda t-test one sample. Langsung saja pada materi kita. Sebelumnya mungkin teman-teman sudah menonton video saya yang lain mengenai beberapa jenis uji T. Jadi di statistik uji T itu terdiri dari 3 jenis ya. Yang pertama adalah uji T yang satu sampel, yang kedua adalah uji T dengan 2 sampel tapi tidak berhubungan, artinya kelompoknya itu berbeda ya. Misalnya jenis kelamin laki-laki dan perempuan, diperbandingkan skornya. Yang terakhir adalah uji T 2 sampel yang berhubungan atau pair sample t-test, yang biasanya satu kelompok tapi diberi perlakuan misalnya 2 kali. Jadi ada 2 skor nanti yang diperbandingkan, pre dan post misalnya begitu. Adapun untuk uji T satu sampel sendiri itu adalah uji perbedaan nilai rata-rata populasi yang digunakan sebagai pembanding dengan nilai rata-rata sebuah sampel. Artinya sudah ada nilai pembanding yang kita miliki. Nah, nilai pembanding ini adalah nilai populasi. Misal, perbedaan nilai mata kuliah psikologi kepribadian pada mahasiswa semester 2 dan 4. Nah, maka yang diukur adalah nilai mata kuliah pada mahasiswa semester 2. Sedangkan untuk semester 4 sudah ada rata-rata ini diperoleh pada tahun sebelumnya, karena kan mereka sudah kuliah sebelumnya. Maka dengan begitu, penelitian ini membandingkan antara nilai kuliah mahasiswa semester 2 sekarang, misalnya begitu, dengan mahasiswa semester 4 tahun lalu, yang sudah mengambil mata kuliah yang sama, pada tahun yang berbeda. Nah, itu contoh bagaimana uji T sampel satu sampel itu dilaksanakan. Ketika Anda menggunakan SPSS, maka langkahnya sangat sederhana. Nanti ada analyze, compare means, kemudian juga one sample t-test. Nanti kita akan contohkan cara analisisnya. Baik. Uji t-test itu juga mungkin kita harus mengupas juga ada yang disebut sebagai z-test. Kalau di SPSS mungkin z-test tidak ditemukan ya, tidak ada analisisnya. T-test itu menggunakan standar deviasi dari populasi yang tidak diketahui skornya berapa. Dan biasanya untuk t-test ini lebih besar dari 30 jumlah sampelnya. Meskipun mungkin kurang dari itu bisa, tapi yang jadi masalah itu biasanya adalah normalitas data. Baik uji t-test atau z-test itu sama-sama adalah uji beda rata-rata skor, yang mana rumusnya sebenarnya sama saja, tapi standar deviasinya yang berbeda. Maka dengan begitu biasanya di SPSS biasanya digunakan uji t-test karena rumusnya sama ya, rumusnya sama gitu. Jika yang diketahui hanyalah nilai min populasi, meskipun min dan standar deviasi sampel diketahui atau dihitung. Jadi t-test itu digunakan ketika min populasi itu yang diketahui. Sementara min dari sampel dan standar deviasi sampel itu yang nanti dihitung pakai kalkulasi, misalnya pakai SPSS atau pakai aplikasi atau bahkan manual. Sementara z-test itu standar deviasi dari populasi diketahui. Nah, itu bedanya ya. Dan populasi ini biasanya tidak diketahui dan jumlah sampelnya itu biasanya N kurang dari 30. Untuk z-test biasanya umumnya berkisar dari nilai minnya itu 0 biasanya, sedangkan standar deviasinya bisa selalu 1 ya. Nah, mungkin teman-teman juga pernah mendengar dengan z-score ya. Nah, itu. Jadi z-score itu juga berkisar skornya antara 0 dan 1. Begitu pula pada min, itu nilai min itu selalu
Untuk z-test selalu 0 dan standar deviasi selalu 1. Ya. Sama dengan z-score. Z-score juga begitu. Nilai min 0, standar deviasi selalu 1. Rumusnya dapat teman-teman lihat di bawah. Perhitungannya, perbedaannya hanya pada nilai standar deviasi, ya. Standar deviasi itu bedanya. Selebihnya cukup sama polanya, paling sampel ya, n besar dan n kecil. Baik. Contoh. Misalnya teman-teman kalau mau lihat contoh lebih jelas, bisa tonton video yang ada link di bawah ya. Di link video bawah itu sebenarnya dia melakukan analisis tapi secara manual. Tapi kita pada hari ini akan mencobanya secara otomatis menggunakan SPSS. Contoh kasus, diketahui bahwa rata-rata skor tekanan darah sistolik otot jantung itu populasinya bernilai 120. Jadi nilai min populasi sudah diketahui. Berarti kita pakai t-test. Kemudian 20 sampel tekanan darah adalah sebagai berikut. Berarti ada nilai skor tekanan darah sistolik dari 20 orang. 128, 118, 144, dan seterusnya sampai 128 lagi. Step by step-nya, kita pertama harus menentukan dulu variabelnya apa, kemudian kita buat hipotesis, kemudian kita menentukan standar signifikansi yang kita pakai, kemudian hitung degree of freedom, tentukan arah keputusan, bagaimana H0 diterima atau H0 ditolak, kemudian hitung t-test, dan terakhir tentukan kesimpulan serta hasil. Analisis step by step-nya. Pertama, kita harus pahami dulu setiap penelitian umumnya itu menggunakan dua variabel. Bahkan bisa lebih, ya. Nah, X dan Y. X itu adalah, kalau di sini kasusnya adalah perbedaan, berarti kelompok, antara kelompok sampel dan juga kelompok populasi. Sementara untuk variabel Y, itu adalah yang diukur. Misalnya tekanan darah sistolik tadi. Untuk hipotesis H0, biasanya kalau notasinya itu ada hipotesis statistik seperti pada gambar ini. 120 ada nilai min populasi, ya. Sementara untuk H0 yang sifatnya itu kalimat, pernyataan, itu bisa dilihat dengan cara menuliskan, dimulai dengan kata tidak ada dulu, ya. Tidak ada perbedaan skor rata-rata tekanan darah sistolik, variabel Y, antara sampel dan populasi. Sampel dan populasi adalah variabel X, ya, yakni kelompok yang kita bedakan nanti. HA-nya atau alternatifnya adalah dengan menggunakan ada. Ada perbedaan skor rata-rata tekanan darah sistolik antara sampel dan populasi. Tekanan darah sistolik adalah variabel Y, dan sampel populasi adalah variabel X atau kelompok. Taraf signifikansi. Kita bebas sebenarnya menentukan taraf signifikansi yang ingin dipakai, mau 0,05, 0,01, atau 0,001. Nah, pada kasus ini kita menggunakan 0,05. Yang berikutnya adalah hitung degree of freedom. Degree of freedom itu adalah nilai N kurang 1. Ya. Jadi, derajat kebebasan. 20 kurang 1, 20 subjek, N-nya 20, kurang 1, 19. Kemudian kita menentukan aturan keputusan bagaimana H0 diterima atau H0 ditolak, ya. Nah, biasanya kita menggunakan nilai T-table, atau kalau pakai SPSS biasanya dia akan langsung muncul dengan nilai P sama dengan berapa. Nah, jika menggunakan T-table, maka cara keputusan kita ada dua, ya. Jadi semisalnya itu H0 itu ditolak, ya, maka biasanya nilai T itu lebih besar dari 2,093. Gimana dapat 2,093? Ini dapat dari nilai DF, dicari nanti berapa nilai T standar, ya, dari tabel. Jadi tabelnya itu menunjukkan 2,093 untuk taraf signifikasi 0,05. Mungkin taraf signifikasi 0,01 akan berbeda dengan nilai ini. Yang ini juga akan berbeda, ya. Ini cuma nilai plus, ini nilai minus. Karena untuk nilai T itu bisa bernilai positif, bisa bernilai negatif. Kemudian kita lakukan uji hipotesis menggunakan SPSS atau JSP. Kita tentukan hasil dan kesimpulan. Dengan begitu kita akan coba menganalisis menggunakan SPSS.
pertama kita copy dulu data yang ada di tabel dan di paste di sini. Yang berikutnya kita mau beri nama, silahkan diberi nama pada bagian variable view, misalnya tekanan darah. Oke. Selanjutnya kita melakukan teknik analisis. Untuk teknik analisis, caranya cukup sederhana. Yang pertama kita klik analyze, kemudian klik compare mean dan one sample t-test. Kita pindahkan data variabel ke test variables, dan kita jangan lupa menuliskan berapa nilai mean dari populasi, misalnya 120, kemudian klik OK. Baik, maka hasilnya sudah keluar. Kita bisa copy data ini. Kita masukkan ke misalnya di PPT di sini. Baik, misalnya begini. Yang berikutnya yang kita perlu lakukan adalah melakukan interpretasi dari tabel. Pada tabel, kita memperhatikan bahwa ini adalah nilai mean dari kelompok, yakni 130. Tadi kalau populasinya adalah 120, berarti ada beda sebanyak 10,05 poin. Kalau bisa mau lihat perbedaannya adalah di sini, 10,050. Ya, sama ya di sini ya. Ini adalah nilai T 4,512, kita masukkan di sini 4,512. Dan kita masukkan di sini juga, dan kita tulis lebih besar dari nilai t-table, yakni t-table yang kita tentukan di slide sebelumnya. Yang berikutnya kita bisa lihat bahwa ada nilai P kurang dari 0,05, karena ini adalah kurang dari 0,05. Maka dengan begitu, hasil analisis ini dapat menyimpulkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan skor rata-rata tekanan darah sistolik sampel dengan skor rata-rata tekanan darah sistolik populasi. Jadi ada perbedaan signifikan antara skor sampel dan skor pembanding dari populasi. Maka itulah analisis statistik untuk uji T1 sample. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.